Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4. Dari sebuah agen koran tercatat 150 orang pelanggan, 100 orang berlangganan koran Jawa Pos, 70 orang berlangganan Kompas, dan 40 orang berlangganan koran Jawa Pos dan Kompas. Ini bisa disebut dengan 40 orang tersebut ini juga bisa disebut dengan irisan karena persamaan antara Jawa Pos dan Kompas. Nah, pertanyaannya yang harus kita kerjakan adalah gambar diagram Venn-nya. Nah, sebelum kita menggambar diagram Venn-nya, kita akan tulis dulu. Diketahui total pelanggan ada 150 orang. Terus pelanggan Jawa Pos sama dengan 100 orang. Pelanggan Kompas ini 70 orang. Pelanggan Jawa Pos dan Kompas sama dengan 40 orang. Nah, kita akan cari dulu ya. Untuk menggambar diagram Venn-nya, kita perlu mengerjakan soal ini. Oke, kita akan kerjakan dari irisan saja ya. Irisannya atau Jawa Pos dan Kompas 40 orang. Nah, kita akan menghitung nih. Di sini kan kita akan menghitung jumlah pelanggan koran Jawa Posnya saja. Maka kita akan menghitung 100 orang pelanggan Jawa Pos. Ini dikurang dengan 40 orang atau dikurang dengan irisan. Kenapa dikurang? Karena kita ingin tahu berapa banyak pelanggan yang hanya berlangganan Jawa Pos saja, tanpa berlangganan dengan Kompas. Maka jawabannya adalah 60. Ini yang berlangganan koran Jawa Pos. Selanjutnya kita akan menghitung Kompasnya saja, yang menggunakan Kompas tadi 70 orang dikurang 40 orang sama dengan 30 orang yang berlangganan Kompas. Nah, kita akan membuat diagram Venn-nya. Nah, kita akan garis dulu. Kita akan gambar ini kira-kira aja ya, lingkarannya nggak harus lingkar banget. Di sini lingkaran Jawa Pos, di sini Kompas. Nah, oke, kita akan masuk yang berlangganan di Jawa Pos tadi itu ada 60 orang, maka kita tulis di sini 60 orang. Terus yang berlangganan Kompas itu ada 30 orang. Irisan ini disebut dengan irisan. Irisannya tadi ada 40 orang.
Yang di luar dari lingkaran ini itu adalah orang yang tidak berlangganan keduanya. Maka ini adalah pertanyaan maksud dari B. Jadi kita akan menghitung orang yang tidak berlangganan. Oke, kita akan menghitungnya. Nih, kita akan menghitungnya menggunakan bagian B ya. Kita terus dulu bagian B. Kita akan menghitung ya total pelanggan jawab pos saja, Kompas saja, atau keduanya. Sama dengan 60 orang pengguna jawab pos ditambah 40 orang irisan ditambah 30 orang yang berlangganan Kompas, maka totalnya ada 130 orang. Ada 130 orang. Nah, caranya kita mengetahui berapa orang yang tidak berlangganan, maka tadi kan di awal total pelanggannya ada 150. Jadi pelanggan yang tidak berlangganan keduanya 150 orang tadi dikurang 130 sama dengan 20 orang yang tidak berlangganan. Tidak berkoran jawab pos dan Kompas. Berarti di sini itu ada 20 orang. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah dengan NIM 5032400024. Di sini saya akan menjawab soalan dari nomor 5. Sebelumnya kita bacakan dulu soalannya. Dari 100 orang mahasiswa, ada 60 mahasiswa mengikuti kuliah Bahasa Indonesia, 50 mahasiswa mengikuti kuliah Statistika, 30 mahasiswa mengikuti kuliah Matematika Ekonomi, 30 mahasiswa mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia dan Statistika, 16 mahasiswa mengikuti kuliah Bahasa Indonesia dan Matematika Ekonomi, 10 mahasiswa mengikuti kuliah Statistika dan Matematika Ekonomi, dan 6 mahasiswa mengikuti ketiga-tiganya. Nah, pertanyaannya berapa banyak mahasiswa yang mengikuti kuliah Bahasa Indonesia atau Statistika atau Matematika Ekonomi, dan gambarkan diagram pennya. Baik, kita ketahui dahulu. A, jumlah mahasiswa itu ada 100 orang. B, 60 mahasiswa itu mengikuti kuliah Bahasa Indonesia. C, 50 mahasiswa mengikuti kuliah Statistika. D, 30 mahasiswa mengikuti kuliah Matematika Ekonomi. E, 30 mahasiswa mengikuti kuliah Bahasa Indonesia dan Statistika. F, 16 mahasiswa mengikuti kuliah Bahasa Indonesia dan Matematika Ekonomi. G, 10 mahasiswa mengikuti kuliah Statistika dan Matematika Ekonomi. H, 6 mahasiswa mengikuti kuliah ketiga-tiganya. Penyelesaiannya ini, nah ini kita dapatkan dari yang telah kita ketahui ini, bahwasanya anggota himpunan mahasiswa itu ada 100 mahasiswa yang kita dapatkan dari sini, dari soalan. Anggota himpunan Bahasa Indonesia ada 60, anggota himpunan Statistika ada 50, anggota himpunan Matematika Ekonomi ada 30, anggota himpunan Bahasa Indonesia irisan Statistika ada 30, anggota himpunan Bahasa Indonesia irisan Matematika ada 16,
Anggota himpunan statistika irisan matematika ekonomi ada 10, dan terakhir anggota himpunan bahasa Indonesia irisan statistika irisan matematika ekonomi ada 6. Nah, sebelum kita menjawabnya menggunakan diagram pen, kita gambarkan nanti di bawah. Kita ketahui dulu bahwasanya diagram pen itu apa. Nah, diagram pen adalah diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara himpunan atau kumpulan benda ataupun objek. Nah, baik, kita akan menjawab langsung soalannya ini, penyelesaian ini menggunakan diagram pen. Dan ini gambaran diagram pen yang telah saya buat. Nah, sebelumnya itu kan kita ini di atas itu dinamakan anggota himpunan semesta. Nah, karena kita telah mengetahui bahwasanya jumlah seluruh mahasiswa ada 100 orang, maka kita taruh di sini jumlah mahasiswa di anggota himpunan semestanya ini. Nah, selanjutnya ini ada 3 lingkaran yang telah saya buat dan saya bikin di diagram pennya, karena kita telah mengetahui bahwasanya ada 3 himpunan yang mengikuti kuliah statistika, yang mengikuti kuliah bahasa Indonesia, dan yang mengikuti kuliah matematika ekonomi. Selanjutnya kita jawab dari penyelesaian. Bahasanya yang telah kita ketahui bahasanya yang mengikuti semuanya itu ada 6, yaitu yang mengikuti bahasa Indonesia, statistika, dan matematika ekonomi. Maka di 3 lingkaran ini 6 mahasiswa itu kita taruh di tengah-tengah, karena kita telah mengetahui tiga mata kuliah ini yang berapa orang yang mengikuti. Nah, selanjutnya kita lihat di sini anggota statistika yang irisan matematika ekonomi itu ada 10. Nah, kita lihat di lingkaran ini, lingkaran statistika di atas dan lingkaran matematika ekonomi ini. Nah, kita taruhkan 10 ini di tengah-tengah lingkaran ini. Nah, karena kita telah mengetahui bahasanya ada 6 yang mengikuti semuanya, maka 10 kita kurang 6, jadilah 4. Selanjutnya itu ada anggota himpunan bahasa Indonesia irisan matematika ekonomi ada 16. Nah, kita lihat di sini lingkaran ini bahasa Indonesia dan lingkaran matematika ekonomi. Kita taruh lagi di tengah, karena telah mengetahui semuanya yang mengikuti semua ada 6, maka 16 dikurang 6 itu 10. Selanjutnya itu kita mengetahui anggota himpunan bahasa Indonesia irisan statistika ada 30. Nah, kita lihat bahasa Indonesia dan statistika ini lingkarannya. Nah, kita taruh di sini tengah-tengah ini 30 mahasiswa itu, karena telah mengetahui semuanya ada 6, maka kita kurangi 6, hasilnya tinggal 24. Selanjutnya anggota himpunan matematika ekonomi itu ada 30. Nah, kita lihat di sini. Ini matematika ekonominya saja kan lingkarannya ini. Nah, maka kita pindahkan 30 mahasiswanya ini, kita kurangkan 30, kita kurangi dengan 10 yang ini, kita kurangi lagi dengan 6, kita kurangi dengan 4, maka hasil terakhirnya ada 10. Selanjutnya yang ini, anggota himpunan statistika, kita ketahui kan ada 50. Nah, kita lihat di lingkaran ini yang statistika. Nah, kita lihat, kita kurangi 50 dikurang 24 dari ini, hasil bahasa Indonesia ada statistika tadi 24, dikurang lagi dengan 6 yang semua mengikuti, dikurangi lagi dengan 4 antara statistika dan matematika ekonomi, maka hasil terakhirnya ada 16. Selanjutnya yang ini, yang anggota himpunan bahasa Indonesia ada 60. Nah, kita lihat di lingkaran ini. Nah, dari lingkaran ini 60 ini kita kurangi dengan 24, dikurangi lagi dengan 6, dan dikurangi lagi dengan 10, maka hasil terakhirnya 20. Bahwa dapat kita simpulkan banyak mahasiswa yang mengikuti bahasa Indonesia, kita lihat di sini, maka banyak mahasiswa yang mengikuti bahasa Indonesia itu hanya ada 20 orang. Nah, selanjutnya banyak mahasiswa yang mengikuti kuliah statistika yang ini, itu kita lihat berarti yang mengikuti mata kuliah statistika itu hanya 16 orang. Nah, banyak mahasiswa yang mengikuti kuliah matematika ekonomi, itu kita lihat di sini, maka yang hanya mengikuti kuliah matematika ekonomi itu hanya 10. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Oren Salsabila dengan NIM 503240013. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6, yaitu tentang unsur-unsur himpunan pada diagram Venn. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur himpunan pada diagram Venn. Di bawah ini adalah nomor urut daftar hadir mahasiswa yang mengikuti kelompok belajar. Yang bagian A ada kelompok belajar akuntansi, bagian B kelompok belajar matematika ekonomi.
Soal yang pertama, bagian A, berapa mahasiswa yang belajar akuntansi? Kita lihat di diagram Venn A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 orang yang belajar akuntansi. Di bagian B, berapa mahasiswa yang belajar matematika ekonomi? Kita lihat di diagram B-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang yang belajar matematika ekonomi. Di bagian C, berapa mahasiswa yang belajar akuntansi tetapi tidak belajar matematika ekonomi? Kita lihat di sini 4, 5, dan 6 ini termasuk ke belajar matematika ekonomi. Kita lihat di sini ada 2, 1, dan 3. Berarti ada 2 orang yang belajar akuntansi tetapi tidak belajar matematika ekonomi. Soal selanjutnya ada mahasiswa yang belajar akuntansi dan matematika ekonomi, yaitu mahasiswa yang belajar keduanya. Kita lihat di tengah sini ada 4, 5, dan 6. Berarti ada 3 orang yang belajar akuntansi dan matematika ekonomi. Soal terakhir ada mahasiswa yang belajar matematika ekonomi tetapi tidak belajar akuntansi. Kita lihat di sini yang tidak belajar akuntansi yaitu 7, 8, 9, dan 10. 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 orang yang tidak belajar akuntansi dan